sastra dan perubahan sosial. Kehadiran sastra dalam hal ini susastra, yaitu sastra yang baik, merupakan salah satu sisi yang menarik untuk lebih mendalami sesuatu karena susastra merupakan salah satu wujud dari pengalaman hidup seseorang. Susastra menampilkan peristiwa-peristiwa kehidupan manusia, harapan-harapannya, keputusasaannya, pamrihnya, siasatnya, serta absurditas-absurditasnya sebagai suatu dimensi peristiwa kehidupan yang lebih menyeluruh tentang manusia yang meliputi dimensi ontologis dan dimensi metafisis, menurut C.F. Sutardja 1982. Pengarang termasuk dalam golongan marginal man, yaitu manusia yang berada dalam batas dua kebudayaan atau lebih, yang berbeda dan saling bersentuhan. Masalah integrasi budaya yang mengandung banyak konflik justru merupakan sumber kreativitas yang tidak pernah kering. Seseorang pengarang yang baik akan senantiasa merespon dan berdialog dengan masyarakat dan lingkungannya. Berikut ini akan disajikan contoh susastra yang relatif singkat, yaitu puisi dan cerpen. Pertama, dalam puisi W.S. Rendra mengemukakan keberpihakannya pada rakyat jelata dan kemarahannya pada pihak penguasa atau pemerintah. Berikut akan kami tampilkan contoh puisi tersebut. Sajak orang kepanasan oleh W.S. Rendra. Karena kami makan akar dan terigu menumpuk di gudangmu. Karena kami hidup berhimpitan dan ruangmu berlebihan, maka kami bukan sekutu. Karena kami kucel dan kamu gemerlapan, karena kami sumpek dan kamu mengunci pintu, maka kami mencurigaimu. Karena kami terlantar di jalan dan kamu memiliki semua keteduhan. Karena kami kebanjiran dan kamu berpesta di kapal pesiar, maka kami tidak menyukaimu. Karena kami dibungkam dan kamu nyerocos bicara, karena kami diancam dan kamu memaksakan kekuasaan, maka kami bilang tidak kepadamu. Karena kami tidak boleh memilih dan kamu bebas berencana. Karena kami semua bersandal dan kamu bebas memakai senapan. Karena kami harus sopan dan kamu punya penjara, maka tidak dan tidak kepadamu. Karena kami arus kali dan kamu batu tanpa hati, maka air akan mengikis batu. Puisi ini merupakan potret kenyataan perubahan sosial masyarakat Indonesia pada tahun ini, karena memang ada semacam potret sosial yang dapat ditarik dari karya sastra. Puncak peristiwa ini terjadi pada bulan Mei saat Presiden kedua Republik Indonesia lengser dari jabatannya. 2. Selain itu, puisi Taufik Ismail menyuguhkan masalah rantai kehidupan. Berikut puisinya. Takut 66, takut 98. Mahasiswa takut pada dosen, dosen takut pada dekan, dekan takut pada rektor, rektor takut pada menteri, menteri takut pada presiden, presiden takut pada mahasiswa. 12 Mei 1998. Mengenang Elang Mulia, Heri Hertanto, Hendriawan Lesmana, dan Rafidin Royan. 4 syuhada berangkat pada suatu malam. Gerimis air mata tertahan di hari keesokan. Telinga kami lekapkan ke tanah kuburan dan simaklah itu sedu-sedan. Mereka anak muda pengembara tiada sendiri, mengukir reformasi karena jemu deformasi. Dengarkan saban hari langkah sahabat-sahabatmu beribu menderu-deru. Kartu mahasiswa telah disimpan dan tas kuliah turun dari bahu. Mestinya kalian jadi insinyur dan ekonom abad 21. Tapi malaikat telah mencatat indeks prestasi kalian tertinggi di Trisakti,
bahkan di seluruh negeri. Karena kalian berani mengukir alfabet pertama dari gelombang ini dengan darah arteri sendiri. Merah putih yang setengah tiang ini merunduk di bawah garang matahari, tak mampu mengibarkan diri karena angin lama bersembunyi. Tapi peluru logam telah kami patahkan dalam doa bersama. Dan kalian pahlawan bersih dari dendam, karena jalan masih jauh dan kita perlukan peta dari Tuhan. Puisi ini juga merupakan potret kenyataan perubahan sosial masyarakat Indonesia pada tahun ini yang terjadi pada saat Presiden kedua Republik Indonesia lengser dari jabatannya. Lengsernya Presiden kedua Republik Indonesia ini secara tidak langsung berkaitan dengan anggapan mengenai ketidakmampuannya menangani perkembangan terakhir yang semakin memanas di Indonesia. 3. Puisi Sapardi Djoko Damono menyuguhkan masalah integrasi budaya. Berikut Mata Pisau. Mata pisau itu tak berkejap menatapmu. Kau yang baru saja mengasahnya, berpikir. Ia tajam untuk mengiris apel yang tersedia di atas meja sehabis makan malam. Ia berkilat ketika terbayang olehnya urat lehermu. 4. Selanjutnya dalam cerpen karya Suharyanto Sudibyoso mencoba mengurai esensi seorang bambu. Berikut ini perbincangan masing-masing. Persahabatan sejati takkan pernah mati. F. Sastra sebagai sumber nilai bagi masyarakat. Terdapat berbagai macam aliran dalam karya sastra. Salah satunya adalah aliran realisme. Aliran tersebut memfokuskan karya sastra terhadap apa yang ada di dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, aliran ini sangat erat hubungannya dengan perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat kita. Karya sastra yang menggunakan aliran ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan sosial bangsa Indonesia, terutama dalam hal pola pikir. Contohnya saja novel Siti Nurbaya karya Maharani yang mampu membuka pola pikir masyarakat kita yang sejak zaman dahulu mengenal budaya kawin paksa. Selain novel Siti Nurbaya tersebut, terdapat juga novel Belenggu yang merupakan salah satu novel di dalamnya terdapat nilai-nilai yang dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat. Bouton dalam kurung lewat Aminuddin, 2000-237 mengungkapkan bahwa karya sastra menyajikan nilai-nilai keindahan serta peran peristiwa yang mampu memberikan kepuasan batin pembacanya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa karya sastra mengandung berbagai unsur yang kompleks, yaitu 1. Unsur keindahan, 2. Unsur kontemplatif, 3. Media pemaparan, 4. Dan yang terakhir, unsur-unsur intrinsik yang menandai eksistensi karya sastra tersebut. Sekian pemaparan teks materi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat menambah ilmu wawasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.